uh, saya nggak tahu nih harus ngomong apa lagi. Dan saya semalam mendapatkan laporan dari Pak Beni tentang launch hari ini mereka akan meeting kan. Seperti yang saya katakan, jangan kasih kami label sebagai para pekerja migran Indonesia yang memiliki VVIP atau launch, tapi pada kenyataannya di lapangan kami bukan siapa-siapa lagi. Kalian terlalu manis di media sosial, tapi pada kenyataannya pahit bagi kami saat kami harus ada di tempat Anda launch AC-nya mati. Itu yang nyata saya lihat secara pribadi ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain yang tiba-tiba uduk-uduk datang, apakah dihargai? Jadi saya cuma ngomong sama Pak Beni bahwa itu sangat beda jauh, kontras banget dengan zaman dahulu kala di mana beberapa bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu di mana saya selalu melihat pegawai-pegawai PP2M itu berseliweran di mana-mana. Jadi seperti yang saya infokan, apa bedanya pegawai yang dulu dengan pegawai yang sekarang? Oke, kalau stafnya dirombak itu urusan kalian. Saya tidak mau ngurusin itu karena itu adalah urusan internal. Tapi kinerjanya apakah juga dirombak gitu loh? Apakah kinerjanya itu tidak sama lagi atau memang harus beda? Terus kemana aja itu? Terus ngapain dinamakan help desk jika tidak ada orangnya? Jadi saya cuma mikir dalam hati ngapain dinamakan help desk kalau tidak ada orangnya. Bener nggak sih? Dan mereka tanya, ya memang pegawai-pegawai lain akan mencueki, Pak boleh nggak tahu launch-nya BP2M itu nggak ada staf yang memberitahu. Nggak ada. Jadi mereka lebih merela kelosotan di sana. Kalau dulu itu tiba-tiba ada orang pakai seragam BP2MI, ditanyain, apa mau ke launch? Oh mau Mbak. Sekarang itu nggak ada. Bagaimana nanya yang pakai seragam BP2MI nggak ada, pada sibuk. Jadi mungkin kepala balainya harus inspektor ya Pak, sebuah apa itu namanya, untuk ngecek bandara juga keberadaannya. Juanda baik, Miss. Iya, kalau Juanda saya no comment ya. Kalau Juanda saya no comment karena saya pernah ngetes sendiri. Saya kenal kepala balainya dan saya nggak ngasih tahu mereka kalau saya tiba-tiba datang. Jadi pelayanannya Juanda saya masih no comment ya, karena saya ngelihat sendiri. Jadi semangat TKW Hongkong. Gini Mbak, bukan hanya TKW Hongkong, ini kan seluruh dunia gitu loh. Apakah karena Hongkong spesial karena ada orang di dalamnya, tapi bagaimana dengan Arab Saudi, Malaysia? Jadi saya bilang sama Pak Beni kalau memang help desk-nya itu kekurangan staf, ditutup deh Pak, ditulis saja tutup. Kalau loss-nya rusak, tulis saja tutup. Jadi kan enak ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya terpancing emosi sampai saya harus membuat VT seperti itu ya. Tapi kalau saya cuma lapor sama Pak Beni, kan saya menutupi keadaan sebenarnya gitu loh. Sebenarnya saya bisa aja langsung lapor sama Pak Beni dan dijadikan sidak ataupun meeting bersama secara internal ya. Tapi untuk teman-teman yang saat ini, berarti saya cuma cover bagusnya aja dong. Oh enggak kok Mbak, itu kebetulan AC-nya mati. Oh enggak sih Mbak, gini. Enggak, karena yang komplain sama saya itu bukan cuma mereka aja. Sudah 1 bulan ini saya menerima komplainan tentang BP2MI. Karena saya nggak ada bukti, makanya saya no komen. Jadi kenapa Miss Yuni tidak langsung komplain sama Pak Beni? Iya, saya melakukan itu. Tapi apakah kalian tahu saya komplain nggaknya? Benar nggak? Kalau saya sudah komplain kayak gini menjadi attention sosial. Ya masa iya sih kami aja yang dibully, Pak? Bukan saya ingin membuli stafnya Bapak juga. Tapi ini adalah perhatian buat publik. Apa yang saya sampaikan boleh dibantahkan. Dengan, oh enggak kami sekarang sudah dijemput nih di BP2MI. Oh sekarang lotnya bagus, Miss. Ada AC-nya, ada Wi-Fi-nya. Benar nggak? Kan ada respon. Benar nggak? Ada sebab, ada akibat. Kenapa saya komplain habis-habisan? Karena sebabnya kalian tidak menghargai. Akibatnya saya teriak. Nah, setelah saya teriak, kalian harus memiliki sebab akibat lagi dong. Karena itu hargai kami, pekerja migran yang ada, yang katanya dari Indonesia, yang dari Malaysia nggak perlu dihargai, Miss, biarin aja. Enggak. Dari Malaysia juga butuh penghargaan. Apa? Mereka apa? Kenapa yang dari Malaysia nggak dihargai? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Hong Kong? Karena Hong Kong gajinya gede, Malaysia gajinya kecil gitu nggak dihargai? Enggak kan? Benar nggak sih?
Ya kita harus seadil-adilnya dong. Jadi karena itu saya komplain dan Pak Benny memberikan informasi bahwa hari ini mereka mengadakan meeting atau rapat. Sebenarnya meeting atau rapat itu nggak ngefek bagi saya secara pribadi ya, karena saya butuh bukti. Kalaupun meeting atasannya bagus, bawahannya gimana, Pak? Kalau menurut pendapat saya, jika sudah tidak mampu lagi, ditutup deh, Pak. Silakan Bapak melakukan kegiatan-kegiatan lain, tapi jangan kasih kami seolah-olah kami itu punya lounge. Lounge-nya nggak ada AC-nya, Pak. Ada orang, nggak ada orang, kan AC-nya dibuka, Bapak. Apa listriknya mahal? Listriknya mahal ya, Pak ya? Benar nggak? Jadi saya minta nih lounge-nya dibuka AC-nya, Pak. Jangan nunggu kami datang baru dibuka. Berarti kan tidak ada persiapan bahwa siapapun boleh masuk. Kan beda sekali dengan kenyataan, Bapak. Jadi beda sekali dengan kenyataan yang AC-nya ada di mana-mana, kita bisa nikmatin ini itu, tapi pada kenyataannya kita nggak ada. Jadi buat Pak Benny yang saat ini melakukan rapat dengan seluruh kepala balai, saya cuma titip pesan, Pak. Jangan bagus saat ada rombakan aja, jangan bagus saat dikomplain aja. Biasakan staf Bapak untuk dari hati ya. Karena saya aja nggak digaji, saya dari hati, Pak. Bener nggak? Saya nggak digaji loh, Pak, tapi saya dari hati. Halo, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.